wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Baik para siswa sekalian, kelas 9G kita sama-sama akan mempelajari kitab tauhid dengan mata kitab adalah Syu'abul Iman. Sudah siap semuanya? Alhamdulillah. Baik, dalam kitab tauhid ini kita belajar sama-sama tentang cabang-cabang iman, ya, untuk menguatkan keimanan kita, ya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan 77 cabang iman, ya, dengan nazoman menggunakan bahar kamil, ya, seperti biasa. Kemudian nanti kita terapkan dengan metode asiliyah, ya, metode asiliyah salafiyah, bagaimana kalian bisa menerapkan jabatan kalimat, ya, dan juga dalam metode ini nanti bagaimana kalian bisa melogat, ya. Baik, kita awali dulu dengan pembacaan Ummul Quran yang kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga jangan lupa kita doakan orang tua yang di rumah semoga dimudahkan dalam rezekinya, diberikan rezeki halal barokah, amin. Dan yang hadir semuanya diberikan ilmu manfaat dunia, manfaat akhirat, juga manfaat di mana pulang ke rumahnya masing-masing, amin. Ala adiniyah wa liqunatin sholihah wa ila hadratin nabi wa ila hadratin mu'abil hadal kitab Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Fani Al-Malibari wa nafa'ani wa nafa'na bi ulum fid dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari sekalian, pada cabang iman yang ke-32 wasobatus saniyatu wasalasuna, cabang iman yang kedua dan 30 dibuatkan menjadi berapa? 32, yaitu musonif pengarang kitab menjelaskan tentang wafa'u bil wa'di, yaitu menepati janji, ya, menepati pada janji. Dalam Al-Qur'an dikatakan di sini kalau Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Hei orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menepati janji, tepatilah janji. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman
bahwa janji itu harus ditepati. Juga dalam ayat lain, qala ta'ala aufu bil ahdi innal ahdi kana mas'ulan. Hendaknya kamu menepati janji, bahwa setiap permasalahan itu akan ditanyakan, ya. Kemudian qala Rasulullah SAW, al-iddatu atiyatun. Al-iddatu adapun janji itu yaitu harus diberikan, ya. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda pula, al-iddatu dainun. Adapun janji itu adalah hutang, artinya harus dibayar. Nah, dari sekalian, ini sudah jelas bahwa dalam asbabun nuzulnya dari firman Allah juga keterangan daripada hadis Nabi bahwa janji itu harus tepati. Apabila seorang muslim yang mampu melaksanakan, maka dia termasuk golongan orang yang beriman, sudah menjalankan cabang iman yang ke-32. Kemudian dalam hadis lain, qala aidan salasun fil munafiqi. Salasun fil munafiqi, ada 3 ciri-ciri orang munafik. Ya, idza hadasa kadzaba, ikuti. Idza hadasa kadzaba. Apabila dia berbicara, itu bohong. Idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Wa idza tumina khana. Bila dia dititipi amanah, dia ingkar. Nah, dari sekalian, tentunya ada pelajaran, ya, bahwa hal yang penting bagi kita sebagai muslim yang sempurna, yang memiliki keimanan, setiap ada janji harus ditepati. Apabila tidak yakin, maka awali dengan insya Allah. Jadi supaya tidak menjadi apa tadi? Hutang. Karena janji itu harus dibayarkan, harus ditepati. Nah, baik itu ya. Ada pertanyaan dari sekalian? Bisa dipahami? Ya, baik. Baik, ada sekalian, kita akan terapkan, ya, bagaimana dalam membaca kitab kuning ini juga kita pahamkan metode asiliyah salafiyah yang Bapak susun bukunya, dan ini sudah diterapkan di para siswa, yaitu metode ulama salaf yang menggabungkan dengan metode-metode yang sudah kita pelajari dengan metode cepat dan mudah dipahami. Kita contohkan seperti ini. Dalam kitab salafiyah, kitab jurumiyah misalkan, kalam itu adalah al-kalamu huwal lafzul murakkabuhu fi bil waqi. Kalam atau jumlah adalah kalimat lafaz yang tersusun, yang berfaedah, yang menggunakan bahasa Arab, ya, yang dapat dipahami. Nah, kalam dalam bahasa Indonesia, ya, Pak, kalam dalam bahasa Arab apa? Kalam dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat. Apa? Dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Kemudian kalimat dalam bahasa Arabnya apa? Kalimat dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesianya adalah kata. Adalah kata. Sekali lagi. Ya, kalam dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia adalah kata. Yaitu yang bisa dipahami. Baik, kita bagi sekarang. Kalam atau jumlah ada 2. Ada kalam ismiyah, ada kalam fi'liyah. Kita bahas dulu yaitu kalam ismiyah. Kalam ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim. Isim itu adalah kata benda, ya, nama orang juga bisa, ya. Nah, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Apa? Terdiri mubtada dan khobar, atau subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Nah, kalau jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Kata kerja, apa? Kata kerja.
Fiil itu kata kerja. Kemudian ada fa'il, apa? Fa'il atau sebagai pelaku, ya, sebagai pelaku. Kemudian atau sebagai subjek, apa? Sebagai subjek. Kalau fiil sebagai predikat, kalau subjek fa'il itu sebagai pelakunya. Ya, kemudian ada maf'ul bih. Nah, dalam jumlah fi'il ini ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu sama dengan objek, sama dengan objek. Jadi sempurna. Predikat, subjek, objek. Sehingga dalam bahasa Indonesia dibalik. Ya. Subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Arab tadi apa? Predikat, subjek, objek. Fi'il, fa'il, dan maf'ul. Ya, itu jumlah pilihan. Baik, kita akan contohkan jumlah ismiyah ya oleh teman kita, ya, teman kalian. Baik, kita awali dari sama namanya ini? Emilia, ya, silakan ikuti semua ya. Contoh dari jumlah ismiyah, ya, contoh ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Baik, contohnya silakan ikuti semuanya, ya. Ikuti. Kitabu Muhammadin Jamil. Kitabu Muhammadin Jamil. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin Adalah mubtada. Karena mudhof ilaihnya ma'rifat. Yang berupa isim alam atau nama. Hukumnya dibaca rafa. Tanda rafanya dengan doma. Kitabun adalah mudho'a. Karena tanpa al dan tanpa tanwin. Hukumnya dibaca rafa. Dengan doma. Karena mubtada. Muhammadin adalah mudhof ilaih. Karena terletak setelah mudhof. Hukumnya dibaca jar. Tanda jarnya dengan kasroh. Jamilun adalah khobar. Karena terletak setelah mubtada. Hukumnya dibaca rafa. Tanda rafanya dengan doma. Artinya Kitabu Muhammadin. Adapun buku Muhammad. Jamilun. Itu bagus. Muhammadun wa Sa'idun wa Aliyun Thalibun fil madrasati. Oke, Muhammadun wa Sa'idun wa Aliyun Thalibatun fil madrasati. Muhammadun wa Sa'idun wa Aliyun. Ya, Muhammadun wa Sa'idun wa Aliyun Adalah mubtada. Karena isim alam atau kamar terletak di awal kalimat. Hukumnya dibaca rafa. Tanda rafanya dengan doma. Thalibatun adalah khobar. Karena terletak setelah mubtada. Hukumnya dibaca rafa. Tanda rafanya dengan doma. Fil madrasati. Jar majrur.
Muhammad, Said, dan Ali. Adapun Muhammad, Said, dan Ali, Tholibatun, itu mereka siswa. Di madrasati, di sekolah. Ya, kasih oleh teman kalian tadi sudah mempraktekkan mubtada kemasukan alif lam ya, kirim alif lam. Nah, sekarang kita akan coba dengan metode aslinya ini dan kitab kuning, penerapan dalam kitab kuning di antara kitab Syu'abul Iman ini kita akan coba, yaitu mubtadanya ya, subjeknya apa? Mubtada atau subjeknya dibuat dari isim alam. Apa? Dibuat dari isim alam. Isim alam itu yaitu yang menerangkan nama ya, nama orang, nama gelar, nama benda ya. Nah, kita coba nanti diikuti semuanya ya. Contoh kalimat yang umum dari teman kalian. Contoh mubtada atau subjek dibuat dari isim alam. Oke, silakan coba. Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, Nadifah. Ya. Ikuti semuanya ya. Muhammad, Saidun, Aliun. Ya, semuanya. Muhammadun, wa Saidun, wa Aliun. Adalah mubtada karena isim alam atau nama terletak di awal kalimat. Hukumnya dibaca apa? Ya, terus ya, sendirian dulu nanti ikuti ya terus. Dikat. Mati. Kapan semuanya dari? Sehat? Ya. Baik, tadi teman kalian sudah mempraktekkan yaitu menentukan jabatan kalimat dari contoh ya kata majemuk ya, yang terdiri dari mudhof ilaih ya. Kemudian kita akan contohkan sekarang ya, kalimat dalam kitab kuning yang mubtada'nya ya atau jumlah ismiyah yang mubtada'nya diawali dengan alif lam. Ciri ma'rifat yang diawali dengan alif lam akan dicontohkan oleh teman kalian ya. Silakan kita dengarkan dan ikuti ya. Silakan mulai. Ar-rajulu amamal baiti hukumnya dibaca rofa. Karena rofanya dengan doma. Amamal baiti adalah khobar karena terletak setelah mubtada. Hukumnya dibaca rofa. Tanda rofanya bukan dengan doma. Karena dorof madruf. Amamal baiti dibaca kasroh. Karena terletak setelah dorof. Yaitu amamal baiti adalah khobar sibul jumlah yang berupa dorof mazruf. Artinya ar-rajulu adapun laki-laki itu amamal baiti di depan rumah. Ya, kasih hapusan buat semuanya. Ya. Baik, sekalian semuanya perhatikan kesimpulannya
bahwa pembahasan kita dalam cabang iman yang ke-32 dalam kitab Subul Iman ini membahas tentang apa tadi? Yaitu menepati janji. Jadi barang siapa yang bisa menepati janji, berarti dia sudah memiliki keimanan, ya, dengan melaksanakan cabang iman yang ke-32 dengan keterangan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kemudian juga keterangan lain, wa aufu bi ahdi innal ahdi kana mas'ulan, ya. Kemudian juga dalam hadis Nabi dijelaskan al-iddatu adiyatun al-iddatu dainun, ya. Jadi semuanya kita harus menepati janji, karena janji itu adalah kewajiban, ya, diperintahkan oleh Allah, karena setiap perintah hukumnya wajib, ya. Dalam kaidah ushul fikih al-aslu fil amri lil wujub, setiap perintah maka mengandung kewajiban. Nah, kemudian dalam pendalaman kitab kuning ini kita harus mengetahui yang jabatan kalimat, golongan kalimat dan kata. Bahkan dari sekalian nanti pada sesi selanjutnya kita akan melogat, ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, penerapannya adalah dalam kitab ini tadi dicontohkan oleh kalian sudah ada yang bisa tadi. Nah, sekarang kita lihat di kitabnya mana kalimat yang menunjukkan jumlah ismiyah, ya. Coba dilihat manakah jumlah ismiyah contoh dari hadis Nabi atau Al-Quran yang menjelaskan mubtada dibuat dari isim marifat atau klausul dalam mana contohnya? Iya, al-iddatu atiyatun. Kemudian ada lagi contoh yang lain, al-iddatu dainun. Iya. Mana mubtadanya? Al-iddatu. Mana khabarnya? Atiyatun atau dainun. Coba didekatkan yang mana coba? Mana? Coba yang mana? Contohnya lihat. Al-iddatu atiyatun. Kemudian mana? Al-iddatu dainun. Kita coba semuanya. Al-iddatu rupanya Al-iddatu adalah mubtada. Karena isim marifat. Yang ada alif lamnya. Terletak di awal kalimat. Hukumnya dibaca rofa. Ada rofanya dengan doma. Atiyatun adalah khobar. Karena terletak setelah mubtada. Hukumnya dibaca rofa. Ada rofanya dengan doma. Artinya al-iddatu atiyatun. Al-iddatu. Adapun janji itu atiyatun. Itu pemberian. Al-iddatu dainun. Al-iddatu. Adapun janji itu dainun. Itu hutang. Ya, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita tingkatkan pada pembahasan yang lain. Baik cabang iman yang ke-33 menjelaskan tentang apa? Yaitu wasofatu salisatu wasalasuna, yaitu asyukru. Ya, nanti kita lanjutkan ke cabang iman yang ke-33 yaitu tentang bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada manusia. Dan juga kita tingkatkan untuk tartib kalimatnya, penjabatan kalimat untuk mubtada nanti kita coba dengan yaitu dibuat dari isim mausul, isim domir, ya, kemasukan isim alam, ya, isim alam yang lain. Itu saja. Kita ini dengan pembacaan doa. Rabbin mana? Rabbin